Malam itu, tirai putih di kamar Rina bergerak perlahan meski semua jendela tertutup rapat. Mungkin angin, pikirnya, tapi ia salah. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share karena setelah mendengar cerita ini, kau tak akan menatap tirai dengan cara yang sama lagi. Rina baru saja pindah ke rumah tua itu bersama ibunya. Kamar yang ia tempati menghadap hutan dan dihiasi tirai lusuh berwarna putih gading. Sejak malam pertama, tirai itu selalu bergerak tepat jam 0:13 tanpa sebab. Suara gesekan lembut terdengar di balik kain. Awalnya samar, seperti seseorang menarik napas. Tapi makin lama, suara itu berubah jadi isakan lirih. Rina mendekat, tapi begitu ia buka tirai, hanya kegelapan yang menatap balik padanya. Keesokan harinya, Rina menanyakan pada ibunya tentang kamar itu. Ibunya hanya diam, lalu dengan suara gemetar berkata, "Dulu kamar itu milik kakakmu." Rina terkejut ya. Tak pernah tahu bahwa ia pernah punya kakak. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Namun kali ini terdengar jelas. "Kenapa kamu menutup tirainya?" Rina mundur perlahan. Jantungnya berdetak cepat. Suara itu seperti miliknya sendiri, hanya lebih serak dan dalam. Tirai itu tiba-tiba terbuka sedikit, menampakkan bayangan wajah samar. Rina menjerit, tapi tubuhnya terpaku di tempat. Ketika ia berkedip, bayangan itu menghilang. Namun udara kamar terasa beku. Hari demi hari, Rina semakin dihantui rasa penasaran. Ia memasang kamera di depan tirai, berharap bisa menemukan penjelasan logis. Tapi hasil rekaman menunjukkan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Dalam rekaman itu, tirai bergerak pelan, lalu terbuka sedikit. Dari baliknya, muncul tangan pucat yang menyentuh pipi Rina yang sedang tidur. Namun di dunia nyata, Rina tak pernah merasakannya. Sejak saat itu, setiap malam, Rina bermimpi seseorang berdiri di balik tirai sambil berbisik, "Aku tidak pernah pergi." Mimpi itu selalu berhenti di titik yang sama ketika wajah bayangan itu mulai menyerupai dirinya sendiri. Pagi harinya, ibunya menemukan foto lama di dalam laci kamar Rina. Dalam foto itu, terlihat dua anak kecil berdiri di depan jendela dengan tirai yang sama. Tapi salah satu anak dalam foto itu sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Rina mencoba pergi dari rumah itu selama beberapa hari. Namun malam pertama di tempat baru, ia terbangun karena mendengar suara tirai bergeser, padahal di kamarnya tak ada tirai sama sekali. Ia kembali ke rumah lama dengan perasaan gelisah. Tirai itu kini tampak seperti menunggu. Kainnya berayun perlahan, seolah mengundang Rina untuk mendekat. Dan ia melangkah, meski tahu itu kesalahan besar. Tepat saat ia menyentuh kain itu, udara di kamar berubah dingin. Bisikan terdengar di telinganya, "Terima kasih sudah membuka jalan." Rina menjerit, tapi tubuhnya terseret masuk ke balik tirai dan lenyap tanpa jejak. Pagi datang, ibunya membuka pintu kamar. Tapi Rina tak ada di sana. Hanya tirai putih yang kini menutup rapat, berlumur bercak merah samar seperti darah yang sudah kering. Polisi datang, namun tak menemukan tanda perlawanan. Satu-satunya hal ganjil adalah tirai itu terasa basah, meski cuaca kering. Ketika salah satu petugas mencoba membukanya, kain itu robek dan mengeluarkan aroma busuk. Dari balik kain yang robek itu, terlihat tulisan samar di dinding, "Jangan buka lagi." Tapi pesan itu
tertulis dengan tulisan tangan Rina sendiri. Rumah itu akhirnya dikunci dan dibiarkan kosong. Namun malam-malam tertentu, orang-orang sekitar mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di balik tirai kamar lantai 2. Konon, jika seseorang berani mengetuk jendela itu 3 kali, tirai akan terbuka sedikit dan memperlihatkan wajah pucat yang menatap balik. Wajah itu bukan Rina, tapi seseorang yang terlihat seperti kembarannya. Kini, rumah itu disebut rumah tirai kematian. Banyak yang datang untuk merekam konten, tapi tak semua kembali dengan selamat. Ada yang menghilang, ada yang hanya meninggalkan rekaman dengan bisikan samar di akhir video. Namun di balik semua teror itu, kisah ini menyimpan makna bahwa rasa penasaran bisa menjadi pintu menuju kehancuran. Tidak semua yang tersembunyi di balik tirai pantas untuk dibuka, karena beberapa rahasia memang diciptakan untuk tetap tertutup. Setelah bertahun-tahun, rumah itu diruntuhkan, tapi para pekerja menemukan sesuatu di fondasinya. Sehelai tirai putih terlipat rapi, masih basah, seolah baru dicuci, dan di ujung kain itu tertera nama Rina. Seorang pekerja membawa pulang tirai itu tanpa tahu kisahnya. Malam pertama, istrinya mendengar bisikan lembut dari ruang tamu. "Aku sudah kembali." Sejak itu, rumah mereka tak pernah benar-benar tenang. Tirai itu kini tergantung di rumah yang berbeda, tapi kisahnya tetap sama. Setiap malam, jam 0:13, kain itu bergetar pelan, seolah mengingatkan sesuatu masih belum selesai. Beberapa tetangga mulai mendengar isakan dari balik jendela. Kadang terlihat bayangan anak perempuan duduk di lantai, memeluk tirai itu seperti memeluk kenangan yang tak mau dilepas. Seseorang mencoba membakar tirai itu, tapi api padam begitu saja sebelum menyentuh kain, dan di atas abu lilin muncul tulisan dengan jelaga, "Aku tidak akan pergi." Seorang paranormal dipanggil. Ia berkata, "Roh ini bukan jahat, hanya terjebak." Tapi sebelum sempat menyelesaikan ritualnya, tirai itu menutup sendiri dan lilin di ruangan padam serentak. Malam berikutnya, seluruh rumah berbau lembab dan dingin. Tirai itu kini tampak lebih panjang, seolah tumbuh, dan dari bawah kainnya terlihat jejak kaki kecil menuju kamar tidur. Suatu malam, sang pemilik rumah bermimpi bertemu gadis kecil berambut panjang yang berkata, "Tolong aku ingin tidur di balik tirai lagi." Ketika ia terbangun, tirai itu sudah berpindah posisi. Hari berganti, namun tirai itu tak bisa dilepaskan. Setiap kali seseorang mencoba memotongnya, kain itu kembali utuh dalam hitungan detik, seolah ia hidup dan menolak dipisahkan. Beberapa orang mulai percaya bahwa tirai itu adalah penjara bagi roh yang tak bisa tenang, bukan karena dendam, tapi karena ia menunggu seseorang untuk menutup kisahnya dengan doa. Pada akhirnya, seorang nenek tua datang dan berkata pelan, "Aku ibunya." Ia berdiri di depan tirai itu, menatap lembut, lalu berdoa. Udara hening, kain itu berhenti bergerak, dan perlahan robek dengan sendirinya. Sejak malam itu, tak ada lagi suara, tak ada lagi bayangan, hanya tirai putih yang diam dalam damai. Kadang, dalam sinar bulan, terlihat siluet anak kecil tersenyum di baliknya akhir yang tenang untuk jiwa yang lama tersesat. Dan begitulah akhir dari kematian di balik tirai. Sebuah kisah tentang kehilangan, penyesalan, dan keberanian untuk melepaskan. Karena bahkan di balik teror yang paling kelam,
ada makna tentang cinta yang belum selesai.